2007 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan dan pengelolaan emisi gas buang PLTU Paiton. Studi kasus pengendalian emisi SOx, NOx, dan partikulat oleh PT Jawa Power Unit 5-6 dan 7-8. Saya Ahmad Budi dengan NIM 2315020044 dan teman saya Aprilia Ditama dengan NIM 230000200014. Saya Rian Salsabila dengan NIM 230000200048. Saya Muhammad Sufyan dengan NIM 230000200039. Baik, latar belakang yaitu pembangunan PLTU di Indonesia bertujuan meningkatkan pasokan listrik, namun menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran udara. Pembakaran batu bara di PLTU Paiton unit 7 dan 8 sekitar 14.000 ton per hari, menghasilkan residu berbahaya seperti CO2, CO, NOx, SOx, serta bottom ash dan fly ash. Pencemaran udara ini sangat berbahaya bagi manusia makhluk hidup dan lingkungan, menyebabkan mutu udara ambien menurun hingga tidak dapat memenuhi fungsinya. Peran dalam pengawasan yaitu menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan emisi gas buang PLTU Paiton. Metode pengendalian emisi: mengkaji metode pengendalian emisi SOx, NOx, dan partikulat oleh PT Jawa Power Unit 5-6 dan 7-8. Efektivitas pengawasan: mengevaluasi efektivitas pengawasan dan pengelolaan emisi dan menekan pencemaran udara. Tantangan pengawasan: mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan terhadap emisi gas buang PLTU. Oke, selanjutnya definisi limbah gas buang dan jenis-jenisnya. Limbah gas buang dari PLTU sendiri itu merupakan campuran gas dan partikel hasil dari pembakaran bahan bakar fosil, biasanya itu batu bara, yang dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong. Nah, gas-gas buang ini itu tidak hanya mencemari udara, tetapi berdampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan juga, seperti dapat terjadinya hujan asam dan gangguan pernapasan. Nah, emisi yang dihasilkan dari pembakaran dari PLTU sendiri itu meliputi gas seperti SO2, NOx, CO, CO2, serta partikel debu halus, biasanya PM2,5 dan PM10. Selanjutnya ada peran Dinas Lingkungan Hidup dan Regulasi Emisi di Indonesia. Peran DLH sendiri itu memiliki kewenangan dalam pengawasan, pengendalian, dan menegakkan hukum lingkungan, memastikan operasional PLTU sesuai baku mutu emisi. Selanjutnya ada perbandingan standar, yang dimana standar baku mutu Indonesia masih dinilai kurang protektif dibandingkan negara maju dan memerlukan evaluasi serta penyesuaian. Selanjutnya ada regulasi emisi, di mana Permen Lingkungan Hidup dan Kesehatan Nomor 15 Tahun 2019 menetapkan baku mutu emisi dan mewajibkan CMS PP Nomor 22 Tahun 2021 sebagai payung hukum pengawasan lingkungan. Nah, sekarang itu adalah teknologi pengendalian emisi di PLTU Paiton. Nah, di PLTU Paiton itu menerapkan berbagai teknologi yang untuk mengendalikan emisi gas buang, terutama NO2, NOx, dan partikulat, guna memenuhi baku mutu emisi pemerintah dan meminimalkan dampak lingkungan. Nah, biasanya di dalam PLTU Paiton itu ada namanya teknologi gas flue gas devulfurization. Nah, itu tuh gunanya untuk mengikat sulfur dari gas buang dengan kapur atau bitum sebelum dilepas ke udara. Nah, yang untuk NOx itu biasanya pakai low NOx burner plus SCR untuk mengurangi bentukan NOx selama pembakaran dan menurunkan emisi lewat reaksi kimia. Nah, untuk partikulatnya biasanya itu pakai elektrostatik partisipator. Ini tuh untuk guna menangkap si partikel debu dengan medan listrik sehingga tidak terlepas ke udara. Seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya itu ada dampak pencemaran
Emisi PLTU menyebabkan hujan asam, merusak ekosistem dan menurunkan kualitas udara, serta dampak kesehatan meliputi gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, iritasi, dan resiko kanker dari logam berat. Adapun CEMS atau Continuous Emission Monitoring System adalah monitoring emisi secara real time yang terpasang di cerobong industri. Data emisi yang ditangkap oleh sensor diekstrak dan ditampilkan visual, memungkinkan pengawasan pergerakan emisi secara langsung. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan, DLH Jatim berperan penting dalam pengawasan emisi PLTU. Paiton melalui pemantauan berkala, verifikasi CEMS, inspeksi lapangan, penegakan hukum. PLTU Paiton telah menetapkan teknologi pengendalian emisi, namun tantangan seperti fluktuasi performa alat dan keluhan masyarakat masih ada. Jadi kita ada saran, yaitu DLH perlu memperkuat SDM dan infrastruktur pengawasan PLTU Paiton, diharapkan terus memelihara dan memperbarui teknologi, serta melibatkan masyarakat, dan pemerintah perlu meninjau ulang standar baku mutu emisi nasional dan mendorong transisi energi bersih. Mungkin dari kami cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa diterapkan